Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Martua Purba. Saya kelas KPID semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya ingin memaparkan hasil tugas UAS mata kuliah hadis tematik oleh Bapak Pembimbing Muhammad Iqbal Abdul Muin. Langsung saja ke soal yang pertama. Deskripsikan pengertian hadis tematik dan jelaskan 8 langkah-langkah penyusunan dari hadis tematik tersebut. Pendekatan tematik dalam pemahaman adalah memahami maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam topik pembahasan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Kemudian langkah-langkahnya: yang pertama, menentukan tema, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait. Yang ketiga, melakukan kategorisasi. Yang keempat, melakukan iktibar. Yang kelima, melakukan penelitian sanad. Yang keenam, melakukan penelitian matan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah membandingkan sebagai syariah hadis. Kemudian soal yang kedua, kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis. Dibuktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Dalam berbisnis, Rasulullah SAW sangat amanah, sangat jujur, profesional dan gigih dalam menjalankan usahanya, dan beliau juga tidak mengurangi hak orang lain. Hadis yang berkaitan dengan soal yang di atas, yang pertama adalah jual beli yang jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Rifa'a ibn Rafi radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW su'ila ayul kasbi utyab, qala amalur rajul biyadih wa kullu bai'i mabrur, rawul Bazzar wa sahul Hakim. Yang artinya, dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya mengenai mata pencarian yang halal. Nabi SAW menjawab, amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Selanjutnya hadis yang kedua berkaitan dengan soal yang di atas, yaitu larangan jual beli dengan tipu daya. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Sa'idi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, At-tajirus saduqu al-amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada, rawahu Tirmizi. Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya hadis yang ketiga, yaitu barang yang dijual harus milik sendiri. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayuridu minnil bai'a laysa indi. Apa abta'ahu lahu minas suq? Rasul menjawab, faqala la tabi ma laysa indaka. Wahai Rasulullah, seseorang pria datang kepadaku. Dia ingin bertransaksi jual beli sesuatu denganku yang tidak kumiliki. Apakah aku boleh belikan untuknya dari pasar? Rasulullah SAW menjawab, kamu jangan menjual apa yang tidak kamu miliki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian hadis yang keempat berkaitan dengan soal yang di atas, yaitu Rasulullah SAW bersabda, La yahillu li imri'in yabi'u sil'atan ya'lamu anna biha da'an illa akhbara. Yang artinya, tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat, rusak, kecuali ia diberitahukan kepada pembeli. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Mengapa muncul fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik?
dan Islam dikarangkeng dengan hanya sebatas ibadah mahdho dan moral. Ini bukan hal baru, jelaskan menurut perspektif saudara. Hukum Islam mengatur secara tertib segala aspek kehidupan termasuk juga dalam bidang politik dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Begitu juga pendapat para ulama dengan seadil-adilnya, namun manusia yang haus akan segala hal dan tidak pernah merasa cukup, merasa dan menganggap hukum Islam tidak sesuai. Nah, pola pikir seperti itulah yang seharusnya menjadi masalah utama yang harus diperbaiki. Baik, kemudian soal yang terakhir yaitu tuliskan hadis lengkap terjemahan dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap kamu adalah pemimpin. Hadis tersebut yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis mengenai apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana salah satu fi safarin falyu'ammaru ahadukum." Jika 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yang ketiga mengenai siapa curang tidak termasuk golongan kami. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, maka bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, siapa curang? Yang keempat, ciri-ciri orang munafik ada 3. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayatul munafiki salasu, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana." Rasulullah SAW bersabda, tanda orang-orang munafik 3, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia mengkhianati. Abu Hurairah. Ini terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Riwayat Muslim. Yang artinya, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai tugas uas saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.